Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, pagi ini ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Seperti kemarin di Google Meet sudah Ibu jelaskan dengan sekilas ya tentang apa itu teks deskripsi. Baik, teks deskripsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu describer yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu ya. Jadi sasarannya yang ingin dicapai penulis yaitu menciptakan daya hayal atau imajinasi si pembaca sendiri. Jadi si pembaca ini ketika berimajinasi atau berhayal dia bisa seolah-olah merasakan secara langsung atau melihat secara langsung. Baik, pengertian teks deskripsi sendiri yaitu teks deskripsi itu berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi teks deskripsi itu menjelaskan bagaimana atau menggambarkan suatu tempat, objek ya, atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Jadi ketika membaca teks deskripsi itu seolah-olah dia bisa merasakan dan melihat secara langsung. Contohnya, kalian mendeskripsikan tentang Candi Borobudur, ya. Kalian jelaskan Candi Borobudur itu terbuat dari apa, di sana ada apa, kemudian terdapat beberapa tupa dan lain-lain. Berada di mana. Nah, seolah-olah orang yang membaca itu sudah bisa berhayal atau berimajinasi dan merasakan ada di sana dan melihat secara langsung. Nah, itu yang disebut dengan teks deskripsi. Begitupun ketika kalian mendeskripsikan tentang misalnya kucing peliharaan kalian ya, kucing kesayangan seperti yang minggu lalu kalian sudah baca, itu pun dari mulai warna bulunya, dari mulai matanya, hidungnya dan lain-lain itu dijelaskan. Jadi seolah-olah bisa dibayangkan yang membaca itu bisa melihat secara langsung seolah-olah ya. Oke, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Karena tadi teks deskripsi itu menggambarkan ya, udah pasti. Berarti yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Bukan berarti membuat gambar atau membuat lukisan ya, tapi menggambarkan secara terperinci, secara jelas ya. Kemudian yang kedua melibatkan kesan indera, sehingga gambaran objek menjadi jelas. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati si penulis ya. Jadi seolah-olah mengalami sendiri. Jadi si penulis itu menulis tapi seolah-olah si pembaca itu merasakan sendiri ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci yang tadi yang sudah Ibu sebutkan. Kalau misalnya kucing berarti disebutin bulunya warna apa, bentuk badannya seperti apa dan lain-lain. Kalau misalnya tempat objek atau wisata atau tempat atau peristiwa itu dijelaskan secara terperinci dari mulai tempatnya di mana ya, bentuknya seperti apa. Oke. Lanjut. Tujuan daripada teks deskripsi ada dua. Yang pertama ada teks deskripsi sugestif yang mana menciptakan pengalaman kepada diri pembaca ya. Karena berkenalan langsung dengan objeknya. Jadi kalau deskripsi sugestif ini si pembaca sudah pernah ke sana gitu ya. Kemudian dia menceritakan atau disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan dari mulai watak dari objek tersebut sehingga dapat merasakan yang tertuju kepada pembaca. Oke, yang kedua ada deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis yang mana bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek ya.
Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Kemudian ini ada contoh teks deskripsi tentang ayah pahlawanku. Di sini dia menjelaskan tentang ayahnya yang paling tampan di dunia, kemudian ayahnya adalah sebagai tokoh kebanggaan setiap orang, kemudian dari mulai wajah, rambut, ya, dari kumisnya juga itu dijelaskan di situ. Jadi seolah-olah orang itu bisa tahu, oh ayahnya seperti ini wajahnya, gitu ya, sifatnya dan lain-lain. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian boleh baca contohnya ini. Nah, setelah ini kalian silakan dibuka buku paket. Kerjakan sesuai halaman yang sudah Ibu tentukan di WA Group. Kalian tulis di kertas, kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom di tugas 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan untuk hari ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan melalui WA Japri ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.